Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Memalukan ya. Kemarin katanya di channelnya Donitan dan juga channelnya Umar itu mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang mualaf karena nonton debat antara Pak Esra dan Pak Budi, dan kemudian lawannya ini Umar dan Kodonitan. Seolah-olah bahwa pihak Donitan dan Umar ini menang, sehingga ada orang yang pindah server, login ke sebelah. Setelah saya amati, rasanya kayak aneh dan janggal gitu loh. Kenapa? Lah, masa iya orang maju ke depan mau syahadat itu sudah pakai jilbab, sudah lengkap gitu ya, sudah siap. Sepertinya dia ini sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, atau sudah disetting sedemikian rupa bahwa seolah-olah dia menang dan kemudian ada yang bersyahadat. Kemudian yang kedua, nggak semudah itu loh Ferguson. Ada orang pindah server hanya karena nonton debat gitu. Seharusnya setelah nonton debat Pak Esra dengan Pak Budi melawan Kodoni dan juga Umar, itu orang Kristen harusnya bangga. Harusnya malah imannya dikuatkan gitu ya, dibangun kembali, bukan malah lockout dari Kristen. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh mereka ya. Mereka ini sudah tidak punya budaya malu ya. Jadi hal-hal seperti ini ya dilakukan sebagai bentuk propaganda bahwa ada banyak orang yang sudah lockout kemudian login ke Islam. Nah, kebohongan mereka ini ternyata dibongkar oleh Pak Esra Soru sendiri, bahwa ternyata itu adalah settingan. Tidak betul kalau itu dari Kristen yang menonton debat itu kemudian pindah server. Tidak betul, kata Pak Esra. Mari kita melihat video Pak Esra berikut ini. Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Donitan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Esra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang
seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan. Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen, lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu. No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya, nah mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya. Saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf. Nah, itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya, jadi saya yang ada di lapangan dan saya lihat orangnya. Ya, jadi saya menjelaskan ini supaya saudara yang tidak ikut tuh mengerti apa yang terjadi di sana. Jadi tidak ada orang yang gara-gara debat itu lalu memutuskan jadi mualaf saat itu, tidak ada. Itu tipu daya omong kosong itu. Ya, oke, itu saja penjelasan saya, klarifikasi saya, dan biarlah kita makin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Shalom Aleichem.